Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh tasawuf, yakni beliau Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya adalah sosok ulama yang karismatik yang lahir pada Senin 27 Rajab tahun 1367 Hijriah atau tanggal 10 November 1947 Masehi di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari Sayyidah Al-Karimah Asy-Syarifah yang merupakan seorang syarifah atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ayahanda beliau Al-Habib Ali Al-Ghalib yang memiliki hubungan darah dan nasab dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau menyandang gelar Habib. Rumah beliau, Habib Lutfi, tidak pernah sepi dari tamu, baik itu dari kalangan masyarakat biasa sampai beberapa tokoh pejabat tinggi. Selain karena keilmuannya, Habib Lutfi juga dikagumi dan disegani oleh banyak kalangan karena kelembutan beliau di dalam berdakwah dan juga sikap tawadhu beliau baik terhadap sesama para habaib maupun terhadap para kiai dan juga masyarakat pada umumnya. Dan inilah merupakan salah satu alasan saya mengapa memilih beliau Habib Lutfi untuk saya jadikan sebagai topik pembahasan tokoh tasawuf pada pembahasan kali ini. Dan juga ini merupakan tugas kuliah, dan tentunya beliau dari Pekalongan, saya juga dari Pekalongan, dan itu merupakan salah satu alasan saya memilih beliau untuk dijadikan topik pembahasan dalam menjelaskan tokoh tasawuf. Habib Lutfi juga merupakan ketua Forum Sufi Internasional yang menjabat sebagai Rais Am Jam'iyah Ahlu Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Banyak pandangan yang menganggap bahwa tasawuf itu pandainya hanya duduk memutar tasbih atau wiridan saja dan kurang peduli terhadap realitas sosial, sehingga jarang orang yang mau masuk tasawuf karena takut kalau sudah masuk tasawuf itu takut pada dunia, tidak mau menyentuh dunia sama sekali. Nah, dalam hal itu Habib Lutfi menyatakan bahwa pemahaman ini perlu diluruskan. Tasawuf adalah pembersih atau taswiyatul qulub, membersihkan hati. Bagaimana hati kita ini selalu bersih. Kalau kita mandi, cuci muka, itu ada airnya. Mau tayamum, ada debunya. Setiap hari kita tidak bisa terlepas dari aktivitas membersihkan fisik.
mau mandi, mau cuci muka, ada airnya. Akan tetapi bagaimana kita caranya membersihkan hati kita yang tak kasat mata atau yang tak terlihat oleh mata. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk membersihkan hati adalah dengan melalui thariqah. Tujuannya tidak lain adalah untuk membersihkan hati kita. Beliau Habib Lutfi menggambarkan, andai kata penyakit luar seperti kanker kita bisa mendiagnosanya. Tetapi kalau penyakit hati, siapa yang tahu? Seperti takabur atau dengki, hasud, tidak senang melihat orang senang, tapi hatinya malah senang kalau melihat orang lain susah. Itulah penyakit-penyakit hati yang sangat mengerikan. Dalam pandangan beliau, Habib Lutfi, ahli tasawuf itu tidak hanya pintar duduk dan wiridan saja, namun bisa memberikan manfaat kepada umatnya atau sesama sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Di bidang pertanian, ekonomi, pendidikan, kedokteran, dan lain sebagainya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lebih dari itu, karena mereka adalah teladan atau cerminan umat, tentu bisa menyatukan, bukan malah memecah belah. Dan Habib Lutfi menegaskan, beliau mengatakan bahwa ahli tasawuf adalah seseorang yang harus bisa mempersatukan umat dan mempersatukan bangsa. Habib Lutfi bin Yahya menyampaikan, tasawuf itu sudah ada pada zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengambil dari salah satu yang lain. Tasawuf adalah untuk membersihkan hati dari segala bentuk kotoran yang menghalangi kita untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengungkapkan bahwa tasawuf bagi orang awam adalah bagaimana seseorang itu menjalankan syariat atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam maqamatil ubudiyah, memposisikan bahwa manusia itu sebagai hamba yang harus selalu menyembah kepada Sang Pencipta dengan cara bersungguh-sungguh. Dari hal itu kemudian menumbuhkan kesadaran sebagai makhluk bahwa makhluk itu selalu butuh terhadap bimbingan, selalu butuh kepada Sang Penciptanya. Contohnya seperti saat kita makan, banyak orang yang hafal doa makan ataupun doa sesudah makan, akan tetapi pernahkah kita menyadari ketika kita mengunyah lidah kita merasakan manis asin, itu siapa yang memberi fungsi kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contohnya seperti saat kita makan, dan contoh yang lain, lidah atau lisan itu ada yang bisa diajak berzikir dan ada yang awam berzikir. Maksudnya ketika kita diberi lisan itu mampu tidak menemukan siapa yang menciptakan lisan tersebut. Kalau mampu pasti akan malu kepada yang menciptakan lisan, maka akan dibuat untuk berkata yang baik,
bukan asal-asalan, yang mana ucapan itu bisa sampai memecah belah, seperti halnya berkata kotor atau berkata hoax, dan juga bukan juga mengeluarkan ujaran-ujaran yang menyakiti orang lain sehingga bisa menimbulkan rasa benci. Maka bisa tidak kita mengajak lisan kita untuk menemukan yang menciptakan lisan. Jadi lisan kita bisa kita ajak membaca zikir subhanallah, la ilaha illallah, sholawat dan sebagainya. Yang terakhir, tasawuf menurut Habib Lutfi itu adalah seperti yang di atas, pembersihan hati atau pembersih hati. Dan tasawuf itu bersifat hierarki yang memperhatikan bagaimana seseorang dapat mengatur dirinya sendiri. Misalnya adab memakai baju dengan tangan kanan dahulu, lalu melepaskannya dengan tangan kiri. Itu juga termasuk tasawuf. Adab bagaimana seseorang masuk masjid dengan kaki kanan dulu, serta bagaimana adab membiasakan masuk kamar mandi dengan kaki kiri dulu dan keluar dengan kaki kanan. Aturan sunnah-sunnah Nabi tersebut semuanya itu merupakan bagian dari tasawuf. Dan Habib Lutfi itu sangat konsen terhadap dunia pendidikan tasawuf, karena menurut beliau tasawuf mengajarkan pembersihan hati atau tazkiyatul qulub. Jika hati manusia bersih, maka hal-hal yang menghalangi hubungan manusia kepada Allah itu akan sirna dengan sendirinya, sehingga manusia akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sikap ridho dan sabar. Ibarat besi, hati manusia sebenarnya putih bersih, hanya karena karatan yang bertumpuk-tumpuk lantaran tidak pernah dibersihkan, sehingga cahaya hati menjadi tertutup oleh tebalnya karat itu. Nah, pembersihan hati harus dimulai dengan mengikuti ajaran fikih yang tertera dalam kitab-kitab fikih seperti Arkanus Shalah, Mubtilatus Shalah, Babut Taharah, dan bab yang lainnya. Habib Lutfi menyampaikan demikian, itulah perlunya tasawuf, yaitu supaya bisa mendidik kita agar selalu taat kepada Allah, dan supaya juga kita bisa kenal kepada yang menciptakan kita. Kalau kita sudah kenal dengan siapa yang menciptakan kita, tentunya kita akan malu untuk berbuat maksiat, berbuat perkara-perkara dosa, berbuat kezaliman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.